Bayangin nih, kamu mencintai seseorang yang kamu pikir sempurna, tetapi perlahan kamu merasa semua masalah adalah salahmu. Kamu disalahkan, dimanipulasi, hingga kehilangan dirimu sendiri. Pernah merasa seperti ini nggak? Nah, dalam video ini kayak kita akan bahas klien gua. Anggap aja namanya Lina. Dia ini seorang korban flying victim pasangannya, dan gimana sih dampaknya itu yang menghancurkan hidupnya dari pekerjaan hingga rasa percaya dirinya hilang. Ya, semoga lu bisa simak cerita ini dengan baik. Klien gua saat itu kita panggil aja dia Lina, 28 tahun, seorang manajer pemasaran yang baru aja dapetin promosi. Nah, datang untuk konsultasi ke gua. Saat itu dia datang, itu dia benar-benar seseorang yang sangat-sangat kelelahan, wajahnya muram, matanya nunjukin kalau dia tuh benar-benar sangat-sangat kurang tidur dan begitu banyak pikiran. Saya tidak tahu harus cerita ke siapa lagi, ucap Lina saat itu. Jadi kisahnya, Lina jalinin hubungan selama 2 tahun dengan Fajar, seorang pria yang awalnya penuh perhatian dan suportif, ucapnya. Namun perlahan hubungan mereka nih mulai berubah. Setiap kali Lina menyampaikan perasaannya, Fajar selalu memutar balik situasi. Kalau saya bilang dia membuat saya kecewa, dia langsung bilang saya terlalu menuntut. Kalau saya minta dia berubah, dia bilang saya egois, cerita Lina saat itu. Nah, Fajar sering mengeluhkan bahwa Lina tidak cukup peduli padanya. Meskipun Lina sudah melakukan banyak hal, mengatur waktunya untuk menemaninya, mendukung pekerjaan Fajar, bahkan membantu keuangannya. Dia membuat saya merasa bersalah untuk hal-hal yang tidak seharusnya saya tanggung, ucap Lina saat itu. Nah, apa sih kayak dampaknya yang terjadi ke Lina karena hal-hal itu? Pertama, pekerjaan Lina begitu berantakan. Lina mulai kehilangan fokus di tempat kerja. Pesan-pesan panjang dari Fajar saat jam kerja mengganggu banget konsentrasinya saat itu. Ketika Lina sibuk dengan proyek penting, Fajar akan mengatakan, "Kamu terlalu sibuk untuk aku. Kalau aku kenapa-napa, itu salah kamu," ucap Fajar ke Lina. Akibatnya apa? Lina sering terlambat menyelesaikan tugas dan bahkan lupa menghadiri beberapa rapat penting. Reputasinya sebagai karyawan teladan mulai goyah. Kemudian Lina merasa dirinya kehilangan dirinya gitu. Kayak hubungan ini menguras emosinya. Lina merasa seperti dia yang dulu percaya diri kini sering mempertanyakan nilai dirinya. Saya merasa nggak cukup baik di matanya dan itu bikin saya benci sama diri sendiri, katanya sambil menahan air mata. Nah, saat itu Fajar kerap mengatakan bahwa teman-teman Lina tidak menyukainya atau tidak mendukung hubungan mereka. Perlahan Lina menjauh dari teman-temannya dan keluarganya. Saya merasa sendirian, tapi setiap kali saya mau cerita ke teman, saya takut mereka menghakimi saya, ucap Lina, katanya saat itu. Mengatakan bahwa dia ingin waktu sendiri untuk berpikir. Namun, saat itu Fajar mengancam akan menyakiti dirinya sendiri jika Lina meninggalkannya. Itu membuat Lina sadar bahwa tidak harus terus seperti ini. Dalam sesi kami, Lina belajar kembali untuk membangun batasannya. Dia mulai memahami bahwa kenal dengan perlahan, Lina mulai fokus pada dirinya sendiri, memperbaiki hubungannya dengan teman dan keluarga, memperbaiki performa di tempat kerja, dan yang paling penting, mencintai dirinya lagi. Kisah Lina ini adalah peringatan bahwa, ayolah, keluar dari hubungan yang tidak sehat memang sulit, tetapi sangat mungkin dengan bantuan dan dukungan yang tepat, supaya kalian bisa kembali lagi mencintai diri kalian sendiri.